Tak ada lagi nama Panglima Perang Kesultanan Jogja di acara Haul Sumo Diningrat palsu di Semarang, Jawa Tengah. Apakah ini sebuah pertanda bahwa klan bin Yahya akan segera mengakui kebohongannya? Terkait dengan haul yang digelar 3 Desember 2023 ini, alhamdulillah setidaknya barangkali ini efek atau apa yang menanyakan live acara tersebut sudah tidak lagi menggunakan kata KRT Sumo Diningrat. Manaqib Al-Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini manaqib seorang imam besar Qutbil Ghaus Al-Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Beliau dilahirkan di Cirebon. Menurut pantauan kawan kami dalam live tersebut, ketika dibacakan manaqib atau kisah dari Habib Hasan bin Toha itu juga tidak lagi menyebut KRT Sumo Diningrat, juga tidak menyebut sebagai keluarga besar dari Mataram Islam lah. Apakah ini menjadi bagian dari perjalanan selama ini atas perjuangan kawan-kawan untuk meluruskan sejarah? Wallahu a'lam. Ada yang berbeda tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ketika klan Ba'alawi dari Marga bin Yahya menghauli leluhur mereka di Lemper Kidul, Semarang, Jawa Tengah. Tak ada lagi nama KRT Sumo Diningrat, sang Panglima Perang Kesultanan Jogja, yang sebelumnya diklaim adalah seorang keturunan Yaman dari Marga bin Yahya dan dihauli setiap tahun untuk melegitimasi klaim sepihak mereka. Gelombang protes dari seluruh lapisan masyarakat Nusantara serta perjuangan yang melelahkan dari pejuang-pejuang sosial media nampaknya sedikit demi sedikit mulai membuat ciut nyali keluarga bin Yahya untuk meneruskan pembelokan sejarah serta pemalsuan nasab para leluhur bangsa. Meskipun begitu, kita tidak boleh terlena dan merasa menang akan hal itu semua karena tak lagi dicantumkannya nama Sumo Diningrat pada nama Habib Hasan bin Toha. Bisa jadi hanyalah sebuah strategi dari keluarga bin Yahya untuk meredam amarah orang-orang Nusantara yang sudah mulai bersuara karena tidak terima orang asli Nusantara diklaim sebagai keturunan Yaman dari Marga bin Yahya. Kita harus cermat mengamati situasinya, karena meskipun dalam pembacaan manaqib Hasan bin Toha tak lagi secara terang-terangan menyebut dia adalah Sumo Diningrat, sang Panglima Perang Kesultanan Jogja, namun ternyata jalan hidupnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu disebutkan bahwa dia adalah seorang pejuang besar melawan penjajah yang mempunyai pasukan di Kesultanan Ngayogyakarta. Lain daripada itu, beliau sangat menguasai tentang ilmu ekonomi, pertanian, dan ilmu tata negara. Beliau juga seorang militer yang sangat tangguh. Beliau pernah tinggal di Jogja. Selain dari itu, beliau juga andil besar dalam perlawanan menghadapi penjajah dengan pasukan beliau yang sangat tangguh dan disegani oleh pihak penjajah. Dari sini sangat jelas bahwa meskipun dalam pembacaan manaqib tersebut tidak lagi terang-terangan menyebut Hasan bin Toha adalah Sumo Diningrat, sang Panglima Perang Kesultanan Jogja, namun di sana masih ada klaim bahwa Hasan bin Toha merupakan seorang militer tangguh yang mempunyai pasukan di Kesultanan Ngayogyakarta. Siapa lagi pejuang besar melawan penjajah di Kesultanan Jogja kalau bukan Sumo Diningrat, sang menantu Raja Hamengkubuwono II? Maka jika keluarga bin Yahya menceritakan leluhurnya adalah pejuang besar yang mempunyai pasukan di Kesultanan Jogja, jelas yang dimaksud adalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat, meskipun mereka sudah tak berani lagi secara terang-terangan menyebut namanya. Jika memang semua data dan fakta sejarah primer, baik data internal yang dimiliki Kesultanan Jogja maupun data eksternal yang dimiliki Inggris sebagai pihak yang dahulu menyerang Kesultanan Jogja menunjukkan bahwa Sumo Diningrat bukanlah seorang Habib dari Marga bin Yahya. Kenapa pihak Habib Lutfi tidak legowo saja mengaku bahwa ia salah, kemudian minta maaf kepada Tra Kesultanan Jogja dan seluruh bangsa Nusantara atas kesalahan yang dilakukannya mengklaim Sumo Diningrat adalah leluhurnya dari Marga bin Yahya. Bangsa Indonesia adalah bangsa pemaaf yang sudah pasti akan memaafkan orang yang secara sengaja atau tidak telah menzalimi mereka, dan justru akan terharu serta bangga jika ada orang yang jantan mengakui dosa-dosanya meskipun dosa tersebut sangatlah besar terhadap bangsa Nusantara. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa pendendam. Meskipun telah dijajah 350 tahun lamanya oleh orang Belanda, kemudian dilanjutkan Jepang yang sangat zalim menyiksa bangsa kita ketika mereka menjajah, namun bangsa Nusantara sedikit pun tak ada rasa dendam terhadap mereka dan justru memperlakukan sangat baik ketika mereka bertamu ke negara kita.
Lalu apa yang dikhawatirkan jika keluarga bin Yahya mengakui saja kesalahan mereka, kemudian tulus minta maaf dan tidak lagi membelokkan sejarah bangsa Nusantara? Dan ini yang harus menjadi perhatian, dan mudah-mudahan mereka sadar untuk segera bertobat, untuk menghentikan segala upaya-upaya. Apabila di dalam hati mereka ada keinginan yang jahat itu, maka segera bertobat untuk menghentikannya. Kalaulah itu hanya sebuah kesalahan, ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu sebuah kesengajaan, dengan bertobat insya Allah juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah merupakan perjalanan masa lampau yang diantaranya menggambarkan bagaimana selain peristiwanya adalah karakteristik sebuah bangsa, peradaban sebuah bangsa, dan sebagainya. Fakta-fakta itu penting untuk menunjukkan sebuah kebenaran tentang sebuah peristiwa. Sampai-sampai kalau kita ke Masjidil Haram, di situ ada makam Ibrahim. Mungkin bahasa gampangannya petilasan Ibrahim, itu kan salah satu tanda. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita betapa pentingnya sebuah situs, sebuah tempat sebagai fakta sejarah. Sejarah adalah bukti eksistensi serta jati diri sebuah bangsa. Kita mengenal bangsa kita dahulu adalah bangsa yang besar, yang dikagumi dunia adalah karena jasa para leluhur kita yang berhasil menjaga dan melestarikan sejarah para pendahulunya, sehingga di masa sekarang kita masih bisa berbangga menjadi bangsa Nusantara. Karena kita tahu para leluhur kita di masa lampau pernah menjadi bangsa yang besar yang dikagumi oleh banyak negara di dunia. Lain halnya ketika suatu saat bangsa kita sudah tidak mengenali lagi sejarah kebesaran leluhurnya karena ada pembelokan-pembelokan sejarah. Bangsa kita sudah pasti tidak akan lagi memiliki kebanggaan sebagai suatu bangsa karena sejarah yang mereka kenal sama sekali tidak memihak kepada mereka. Sudah sering kali kita mengatakan bagaimana bahaya pembelokan sejarah terhadap nasib anak cucu kita jika pembelokan sejarah di masa sekarang dibiarkan begitu saja, tidak ada yang berani meluruskannya. Kita bisa bayangkan 100 atau 200 tahun ke depan jika pembelokan sejarah dan nasab para leluhur bangsa ini sukses besar, maka sudah pasti anak cucu kita di masa depan akan menjadi bangsa yang sangat lemah, tidak memiliki kebanggaan sebagai suatu bangsa karena sejarah masa lalunya tidak ada satupun yang menyebutkan kalau leluhur mereka adalah orang-orang besar pada masanya. Orang-orang besar masa lalu yang sejatinya adalah leluhur bangsa Nusantara sudah tidak akan dikenali lagi oleh anak cucu kita sebagai leluhurnya. Karena sejarah yang tercatat, orang-orang besar tersebut adalah leluhur bangsa keturunan pendatang, dan itu semua akibat pembelokan sejarah yang dilakukan di masa sekarang. Lebih mengerikan lagi jika di masa depan generasi penerus kita akan menjadi bangsa pecundang karena sejarah mencatat peradaban di bumi Nusantara bukan dibangun oleh para leluhur bangsa kita, melainkan dibangun oleh bangsa pendatang, sehingga anak cucu kita di masa depan sudah pasti akan menjadi bangsa yang sama sekali tidak memiliki kebanggaan. Kita akan terus berjuang melawan siapapun yang sengaja membelokkan sejarah bangsa kita, meskipun orang tersebut memiliki kekuatan besar, baik sebagai orang yang dimuliakan dalam satu kelompok agama, maupun dalam posisi strategisnya sebagai Dewan Penasehat Pemimpin Negara.